sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Mei yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi asuhan keperawatan pada Nyonya W dengan diagnosa medis filariasis. Adapun anggota kelompok saya adalah Vika, Gilang, dan Poppy. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilahkan untuk Mas Gilang membacakan materi yang pertama. Definisi filariasis ialah penyakit penular menaun yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk pada kelenjar getah bening. Penyakit ini bersifat menaun, kronis, dan bila tidak mendapatkan pengobatan, dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran pada kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Manifestasi gejala klinis. Manifestasi gejala klinis filariasis yaitu disebabkan oleh cacing dewasa pada sistem limfatik dengan konsekuensi limfangitis dan limfadenitis. Selain itu juga oleh reaksi hipersensitivitas dengan gejala klinis yang disebut aukul filariasis. Patofisiologi. Cacing dewasa yaitu jantan dan betina hidup dalam saluran limfatik atau dalam sinus limfe yang dapat menyebabkan litasi limfe dan mengakibatkan penebalan pembuluh darah sehingga terjadi infiltrasi sel plasma. Eosinofil dan makrofag di sekitar pembuluh darah yang terinfeksi bersama dengan proliferasi endotel serta jaringan ikat menjadi saluran limfatik berkelok-kelok dan katup limfatik menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan limfadema dan perubahan statis yang kronik dapat pada kulit. Komplikasi ada 4, yaitu yang pertama cacat menetap pada bagian tubuh yang terkena. Yang kedua ada elephantiasis tungkai. Yang ketiga ada limfedema, yaitu infeksi Wuchereria mengenai kaki dan lengan, skrotum, penis, vulva, vagina, dan payudara. Yang keempat ada hidrokel, adenolimfangitis pada saluran limfe, testis, berulang pecahnya tunika vaginalis, hidrogel vaginalis hidrogel yaitu penumpukan cairan yang berlebihan di antara lapisan parientalis dan visceralis tuka vaginalis. Identitas pasien. Yang pertama ada nama yaitu Nyonya W. Yang kedua ada umur 44 tahun. Jika ada jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan, suku bangsa Jawa Tengah, status menikah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vika. Riwayat kesehatan. Keluhan utama, nyeri kaki kiri. Riwayat penyakit sekarang, pasien datang dari ruangan IGD Rumah Sakit Harapan Bangsa pada tanggal 7 September 2022 dengan diantar anggota keluarganya dan dengan mengeluh nyeri disertai bengkak pada kaki kiri, nyeri terasa seperti tertusuk-tusuk, nyeri timbul setiap saat dan skala nyeri 4 dari 1 sampai 10. Bengkak awalnya muncul dari telapak kaki sampai ke tungkak kaki bawah.
Pasien sulit berjalan yang disebabkan oleh pembengkakan tungkai kaki. Demam, naik turun, dan buang air kecil berwarna putih susu. Pasien diberikan tindakan tanda-tanda vital dengan hasil tekanan darah 130/27, nadi 77 per menit, RR 20 per menit, suhu 38,2, SPO 98%, terpasang infus RL 20 TPM di tangan kiri. Riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan mempunyai riwayat penyakit hipertensi pada 2 tahun yang lalu. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan di keluarganya tidak mempunyai riwayat penyakit menurun. Per sistem head to keadaan umum sedang GJS E4, M6, V5, 15, compos mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 130/75, nadi 77 per menit, RR 20, suhu 38,2, SPO-nya 96. Muskuloskeletal, inspeksi lesi kulit, terdapat lesi, tremor, tidak, palpasi, tonus otak, ekstremitas atas tidak ada kelemahan, tonus otot ekstremitas bawah abnormal, kekuatan ekstremitas atas normal. Slide selanjutnya. Kekuatan ekstremitas bawah, klien tampak besar sebelah, nyeri tekan. Klien mengatakan panas dan sakit yang menjalar dari pangkal hingga ujung kaki. Klien tampak meringis ketika berjalan. Nyeri bertambah saat klien bergerak. Nyeri ekstremitas, panas dan sakit pada bagian pangkal sampai ujung kaki. P. Faktor psikologis, parasit, cacing filaria. Q. Tertusuk-tusuk. R. Kaki sebelah kiri, S 5 dari 1 sampai 10, T nyeri tekan. Analisa data, nyeri kronis pada pembengkakan kelenjar limfe. Data subjektif, klien mengatakan terasa panas dan sakit menjalar dari pangkal kaki ke ujung kaki. Klien mengatakan nyeri bertambah jika kaki yang sakit dibawa gerak. Data objektif, klien tampak meringis ketika berjalan dan terdapat nyeri tekan. P. Psikologis, Q. Tertusuk-tusuk, R. Bagian kaki kiri, skala nyerinya 5, T. Nyeri tekan. Diagnosa kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit infeksi. Data subjektif, pasien mengatakan demam, naik turun, kepalanya sakit, dan terasa pusing. Data objektif, wajah klien terasa merah, kulit terasa panas, tekanan darah 130/75, nadi 77 per menit, suhu 38,2, RR 20 per menit. 3. Gangguan mobilitas fisik bagian pada cacing filaria, penyebab penyumbahan pada limfe. Data subjektif, pasien mengatakan terasa panas dan sakit menjalar dari pangkal kaki ke ujung kaki. Klien mengatakan nyeri bertambah jika kaki yang sakit dibawa gerak. Data objektif, kaki pasien tampak lebih besar dari yang satunya.
Pasien tampak meringis saat berjalan. Data yang didapatkan ukuran tungkai kaki Glenn 30 cm, nadi 70 per menit, RR 20 kali per menit. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Mbak Popi. Rencana keperawatan. Yang pertama ada nyeri kronis berhubungan dengan pembengkakan kelenjar limfe. Setelah dilakukan keperawatan selama 1 kali 24 jam, nyeri berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama ada keluhan nyeri menurun, yang kedua meringis menurun, gelisah menurun, lalu ada kesulitan tidur menurun. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit infeksi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan suhu tubuh membaik dengan kriteria hasil, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan cacing filaria, penyebab penyumbahan pembuluh limfe. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, nyeri menurun. Yang kedua, kaku sendi menurun. Yang ketiga, pergerakan ekstremitas meningkat. Yang keempat, kekuatan otot meningkat. Dan yang terakhir, rentan gerak ROM meningkat. Implementasi. Yang pertama, manajemen nyeri. 1. Melakukan pengkajian nyeri. Yang kedua, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan memberikan teknik relaksasi nafas dalam. Lalu yang terakhir ada kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua, manajemen hipertermia. Melakukan pendinginan eksternal, yaitu dengan kompres hangat. Yang kedua, ada memonitor suhu tubuh. Dan yang terakhir, kolaborasi pemberian cairan intravena, yaitu pemberian paracetamol. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik. Yang pertama ada identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, lalu memonitor kondisi umum selama melakukan ambulasi, dan yang terakhir ada anjurkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan seperti berjalan dari tempat tidur ke kursi roda. Evaluasi. Pertama S, pasien mengatakan masih mengeluh nyeri namun sudah sedikit berkurang. Objek pasien tampak lemas dan lesu, skala nyeri 4. A, masalah belum teratasi. P, lanjut intervensi. Melakukan pengajian nyeri, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, memberikan teknik relaksasi nafas dalam, lalu kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua, S, pasien mengatakan masih merasa demam. O, tekanan darah 120/60 mmHg, nadi 77 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, SpO2 98%. A, masalah teratasi sebagian. P, lanjut intervensi, melakukan pendinginan eksternal dengan kompres hangat, lalu kolaborasi pemberian cairan intravena dengan pemberian paracetamol. Yang ketiga, kelas S, klien mengatakan nyeri bertambah jika kaki yang sakit dibawa gerak. O, pasien tampak meringis saat berjalan. A, masalah belum teratasi. P, lanjut intervensi dengan mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, lalu memonitor kondisi umum selama melakukan ambulasi, dan yang terakhir menganjurkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan, contohnya berjalan dari tempat tidur ke kursi roda. Demikian presentasi pemaparan asuhan keperawatan pada Nyonya W dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.